Dua kewajiban mandi seperti bersetubuh dan keluar mani. Apakah cukup dengan niat satu kali saja, ya, atau cukup dengan satu kali rukun mandi saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Imamil muttaqin Sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna kulla man sami'a qiraati yazdad riqatan fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi ilahana akrimna bir rizqil halal warzuqna min haitsu la yahtasib. Yang kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan Bapak Haji Mustafa dan seluruh jajaran pengurusnya, para asatidz yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, para sesepuh, para tokoh dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pagi yang berbahagia ini kita kembali bisa silaturahim dan bahasan kita adalah masih berkaitan dengan mandi. Pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Sekarang adalah wa faraidul wudu, faslun wa faraidul ghusli. Pasal rukun-rukun mandi. Salah satu asya'a, 3 perkara. Ya. Dalam kitab yang lain 2 perkara, hanya satu yang membedakan nanti ya, antara satu keterangan dalam riwayat ataupun kitab yang satu dengan yang lainnya. Ya. Yang pertama adalah niat. Ya. Bagaimana niat mandi ini macam-macam. Ya, ada yang nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala, atau nawaitul ghusla li raf'il jinabati an jami'il fad badani fardhon lillahi ta'ala, atau nawaitul raf'al hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Banyak, cuman yang paling umum adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Yang namanya niat harus dibaca dalam hati. Jadi ketika melakukan siraman atau guyuran yang pertama, atau ketika pakai shower kita setelah kita siram dengan shower, hati kita baca niat nawaitul ghusla dan seterusnya, maka itu sudah menjadi atau melaksanakan rukun-rukun mandi. Sekarang ada pertanyaan, idza istama'a alaihi ghuslani wajibani fa aktsara kal jima'i wa khurujil mani
fahal takfi anhaniyatun wahidah. Apabila bergabungnya dua kewajiban mandi, ya, dua kewajiban mandi seperti bersetubuh dan keluar mani, apakah cukup dengan niat satu kali saja, ya, atau cukup dengan satu kali rukun mandi saja, ya? Jawabannya na'am, takfi niyatun wahidan lahuma. Cukup, ya. Ketika seseorang bersetubuh, ya, hampir semuanya bersetubuh itu pasti mengeluarkan mani, ya. Berarti ada dua kewajiban mandi. Yang pertama kewajiban karena bersetubuh, yang kedua kewajiban karena keluar mani. Maka bagi orang yang mengalami hal tersebut, cukup satu kali niat saja atau satu kali mandi wajib. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Ya, kemudian niat satu kali dengan satu kali mandi dan rukun, maka sudah memenuhi kewajiban untuk bersuci dari bersetubuh dan keluar mani. Ada juga pertanyaan, idza istama'a ghuslu fardin wa ghuslu sunnah fahal takfi niyatu ahadihima la takfi fala budda ayyanuyahuma. Nah, kalau mandi wajib sama mandi sunnah itu tidak bisa disatukan dalam satu kali niat. Misalkan malam Jumat bersetubuh, kemudian keluar mani. Paginya mau sholat subuh sekaligus mandi untuk sholat Jumat, mandi sunnah. Ya, apakah cukup dengan sekali mandi? Ini tidak cukup. Ya, tidak bisa. Berarti mandi wajib adalah sekali niat dan rukun yang harus dilaksanakan sampai selesai, baru kemudian melaksanakan mandi sunnah. Ya, ini niat. Dasarnya jelas, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala amal perbuatan itu adalah tergantung niatnya. Yang kedua, wa izalatun najasah, menghilangkan najis in kanas ala badanihi, apabila najis itu ada di badan seseorang. Ya, ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibunda Maimunah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah SAW. Ya, beliau menjelaskan tentang mandinya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau sebelum mandi itu adalah ghassala farjahu wa ma asabahu min ada. Rasulullah SAW itu membasuh, mencuci kemaluannya, ya, dan segala sesuatu yang mengenai kemaluan tersebut dari segala kotoran, najis dan lain sebagainya. Dari mana Ibunda Maimunah tahu Rasulullah kalau mandi kayak gini? Ya, bahkan hadis setelahnya itu dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang mandinya Rasulullah SAW. Di mana istri-istri Rasul ini tahu? Ternyata dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada beberapa istri Nabi yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW mandi jinabah. Berarti Rasulullah mandi bersama istrinya. Ya. Jadi mandi suami dan istri itu hukumnya adalah sunnah. Makanya Bunda Maimunah, kau tahu Rasulullah mencuci kemaluannya, Rasulullah kemudian membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kemaluannya. Kemudian Bunda Aisyah juga, ya, kau tahu Rasulullah mandinya seperti itu, ya. Bahkan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya itu banyak menerangkan tentang itu.
Jadi sebenarnya hukum mandi bersama suami dan istri itu hukumnya adalah sunnah. Mandi bersama. Ya. Nah, untuk menghilangkan najis di badan ini, ya, saya pernah menyampaikan tata cara kita untuk mandi jinabah supaya air yang kita gunakan dalam mandi wajib juga tidak bercampur dengan sabun, sesuatu yang suci, yang tadinya air suci mensucikan, kemudian menjadi air suci tidak mensucikan karena bercampur dengan sabun. Ya. Maka caranya apa? Kalau dilihat dari rukun yang kedua dalam kitab tajhib ini, menghilangkan najis kalau ada di badan, maka cara mandinya yang pertama adalah mandi seperti mandi biasa. Mandi biasa, kita pakai sabun, kita pakai sampo, kita sikat gigi, terus membersihkan anggota tubuh kita pakai sabun. Itu kan mandi biasa, belum mandi wajib. Ya. Kemudian kita bilas, ya, sabun-sabun yang sudah menempel di tubuh kita bilas. Sampo yang ada di kepala kita bilas, semuanya sabun dan sampo sudah bersih kita bilas, baru kemudian kita mandi lagi sambil siram tubuh kita, baca niat, dan digosok seluruh anggota tubuh kita tanpa harus menggunakan sabun lagi, tanpa harus menggunakan sampo lagi. Ya, disiram semua anggota tubuh dan itu lebih mudah untuk meratakannya, maka selesailah kita melaksanakan mandi wajib. Jangan di awal sudah nawaitul ghusla li rafil akbar fadlillahi ta'ala, baru siraman pertama udah pakai sampo, baru siraman pertama udah pakai sabun. Air yang bercampur dengan sampo, air yang bercampur dengan sabun itu tahirun ghairu mutahhirin. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya, maka caranya tadi itu. Karena di sini rukun yang kedua adalah menghilangkan najis, ya udah cara mandi yang pertama ya mandi seperti biasa. Ya, gunakan semua sabun, sampo dan sebagainya. Setelah selesai baru kita siram lagi tubuh kita sebagaimana cara mandi wajib, ya. Cuman emang nggak pakai sabun lagi dan nggak pakai sampo lagi. Yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Kemudian mengalirkan, meratakan air ke seluruh rambut dan seluruh kulit. Berarti ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh air itu harus tersentuh dan mengalir. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi rambut harus terbasuh, muka semuanya harus terbasuh, sesuatu yang terlihat juga harus terbasuh, termasuk lubang hidung nih yang kelihatan nih harus terbasuh, telinga juga yang kelihatan di luarnya juga harus terbasuh, seluruh tubuh yang ada lipatannya, lipatan-lipatan tersebut semuanya harus terbasuh dengan air. Pusar yang mungkin agak dalam itu harus juga dibasuh dengan air. Ya, lipatan-lipatan dan belahan dalam tubuh kita semua harus terbasuh dengan air. Ya. Jadi sekali lagi ini dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya harus terbasuh dengan air. Ya. Kalau semuanya sudah terbasuh dengan air, niat sudah, ya, kemudian sebelumnya membersihkan kotoran dan najis dari tubuh, lalu kemudian meratakan air yang ada kepada seluruh tubuh kita, maka sempurnalah mandi wajib kita. Ya, ini. Jadi rukun mandi ini hanya sederhana, ya, sangat sederhana. Ya, hanya niat membersihkan najis lalu kemudian meratakan seluruh air kepada seluruh tubuh dengan air. Ya. Kemudian selanjutnya adalah wal iktisalatul masnunah, mandi yang disunnahkan.
Namun sebelum kepada mandi-mandi yang disunnahkan, terlebih dahulu sunnah mandi. Jadi ada mandi sunnah, ada sunnah mandi. Apa aja sunnah mandi itu? Yang pertama at-tasmiyah, mengucapkan basmalah. Ya, tapi dalam hati Pak, kalau di kamar mandi. Ya. Kalau mandinya di kolam renang nggak apa-apa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Atau di laut atau di kali. Ya. Kemudian as-siwak, bersiwak, gosok gigi. Al-qiyam, berdiri sunnahnya. Ya. Kemudian istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kemudian ghuslul kafaini, terlebih dahulu mencuci kedua tangan. Ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, juga yang diriwayatkan atau dari Bunda Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW itu ketika mandi itu memulai dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau berwudu, summa yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Rasulullah kemudian berwudu sebagaimana wudunya beliau untuk melaksanakan salat. Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i. Kemudian beliau masukkan jarinya, ya, disiram, lalu beliau membersihkan, wa yukhallilu, menyela-nyela jarinya. Maka sunnah sebelum mandi itu kita berwudu. Ini yang mandinya karena sebab junub. Junub itu karena keluar mani atau karena bersetubuh. Kalau karena haid, karena nifas, tidak boleh diawali dengan wudu. Karena salah satu syarat wudu adalah suci dari haid dan nifas. Jadi kalau perempuan baru selesai dari haid, baru selesai dari nifas, tidak bisa memulai mandi wajib dengan berwudu. Karena tidak memenuhi syarat wudu. Tetapi bagi yang mandi wajibnya karena bersetubuh atau keluar mani, disunnahkan untuk berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Sunnahnya ini. Ya. Kemudian al-madmadatu wal istinsyaq, berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, kemudian an yabula qablal ghusli in kana min khurujil mani. Usahakan kencing dulu sebelum mandi apabila perkara yang menyebabkan mandinya karena keluar mani. Untuk apa? Untuk membersihkan atau mengeluarkan mani yang tersisa di kemaluan kita, sehingga ketika kencing itu terbawa dengan air kencing. Termasuk habis bersetubuh, keluar mani dan seterusnya. Ya. Izalatul qadari qablahu, tadi sudah dibahas, menghilangkan kotoran sebelumnya. Al wudu'u qablahu au ba'dahu au asna'ahu. Wudu baik di permulaan, di akhir atau di pertengahan. Bahkan bagi orang yang mandi jinabah, mandi hadas besar, lalu kemudian ketika mandi dan setelah mandi tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu, maka setelah mandi besar dia nggak harus wudu lagi langsung sholat, boleh. Yang penting tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ya, logikanya yang besar saja suci, maka yang hadas kecil juga bisa suci, kecuali melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kemudian takhlilus sya'ri, menyela-nyela rambut. Ad-dalku, menggosok-gosok. At-tayammunu, memulai dengan yang sebelah kanan. At-taslisu, 3 kali. Al-mu'alatu, ya, berturut-turut. Ini yang nomor 16 yang selanjutnya yang jarang kita lakukan. An yaktasila masuratal aurat, mandi tapi menutup aurat. Jarang kayaknya kita nih Pak. Ya, kita kalau mandi aurat kita pasti ngablak semuanya. Ya, Rasulullah SAW pun ketika beliau mandi bersama istrinya, beliau menggunakan kain menutup auratnya. Jangan mentang-mentang bisa boleh mandi istri sama bini kemudian terbuka semuanya. Ya walaupun nggak ngapa-ngapa.
ya nggak dosa ya. Ini yang disunnahkan. Jarang sekali kita kalau mandi di rumah, ya mandi di rumah ya, di kamar mandi itu dengan menutup aurat. Jarang. Jangankan di kamar mandi, di kolam renang aja karak aurat kita kemana-mana. Pakai si celananya di atas dengkul, pusar kemana-mana. Ya kan? Apalagi bergaul, mandi bareng dengan orang-orang lain. Yang kadang-kadang di situ juga gaib mahram. Ya. Yang terbuka saja terkadang kita masih membuka aurat, apalagi mandi sendiri. Ya. Oke lah kalau di kamar mandi sendiri, memang kita belum biasa. Padahal adabnya mandi sebenarnya Pak, adab yang terbaik. Walaupun telanjang itu enggak meninggal, bukan berarti tidak beradab, tidak. Maksudnya adab yang terbaik ketika mandi adalah dengan menutup aurat kita pakai kain. Ya, sebenarnya sih mandinya begitu sebenarnya. Ya, cuman kayaknya itu jarang. Kayaknya gimana gitu ya kalau mandi ditutup. Kayak ada yang kurang puas. Ya, tapi ini adalah sunnah. Kalaupun dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan nggak jadi masalah, ya. Tidak dilakukan tidak menjadi masalah. Kemudian Allah yanqusa ma'uhu ansa'in. Ya. Kemudian tidak ada airnya itu tidak kurang dari 1 sok. 1 sok itu adalah kurang lebih 3,5 liter. Jadi kalau mandi jenabah itu airnya tidak boleh kurang dari 3,5 liter. 1 sok itu berat sama dengan jumlah atau berat beras atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah. Itu namanya 1 sok. Ya. Kalau sekarang disepakati di Indonesia itu 2,5 kilogram, atau sekarang fatwa yang terbaru Baznas adalah 2,7 kilogram. Ya, setara dengan 3,5 liter. Ya, kalau kita ini ya 3 kilo lah. Berarti 1 galon minuman air mineral itu cukup untuk mandi karena lebih dari 1 sok. Lebih, itu 15 liter ya. Banyak banget malah, lebih dari beberapa sok ya. Minimal 1 sok dan tidak boleh kurang dari 1 sok. Ya. Nah kemudian mandi yang disunnahkan. Kalau tadi sunnah mandi, sekarang adalah mandi yang disunnahkan. Ya banyak sebenarnya Pak mandi disunnahkan. Yang pertama adalah mandi untuk sholat Jumat. Nah ini mandi untuk sholat Jumat itu dimulai sejak masuk waktu subuh. Jadi subuh pagi masuk waktu subuh, kemudian kita mandi untuk niat mandi sholat Jumat, maka sudah mendapat pahala sunnah. Nawaitul ghusla li sholatil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Afdolnya mandi sunnah sholat Jumat itu menjelang kita akan berangkat ke masjid. Misalkan jam berapa? Jam 11. Kita mau ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Kita mandi saat itu, selesai. Kita bersih-bersih, kita pakai wangi-wangian, berangkat ke masjid itu sunnahnya. Tetapi bagi yang bekerja, ya, bagi yang kerja di tempat, di kantornya, yang apabila mau sholat Jumat, ya belum tentu keburu untuk mandi. Nah dari habis subuh tuh, pas waktu subuh bisa sudah mulai mandi. Jadi mandi berangkat kerja di hari Jumat, ya mandinya sambil mandi sunnah sholat Jumat. Nawaitul ghusla li sholatil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Jumat pagi itu. Nah nanti mau sholat Jumat nggak usah kayak mandi lagi, karena mandinya udah. Karena mandi sunnah sholat Jumat waktunya setelah masuk waktu subuh. Bagaimana cara mandinya? Mandi sunnah, cara mandinya seperti mandi wajib. Kayak tadi ya, seperti mandi wajib.
Yang kemudian selanjutnya adalah mandi untuk sholat 2 hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Waktunya adalah setelah pertengahan malam. Jadi jam 1 malam Idul Fitri kita mandi, niatin mandi sholat Idul Fitri. Ya. Kemudian sampai pagi kita habis subuh langsung sholat Id, maka mandinya sudah dapat pahala. Ya. Mungkin kalau di kita sih jarang. Sholat Id baik Idul Fitri atau Idul Adha mandinya rata-rata habis sholat subuh. Ya, karena memang tempat sholatnya dekat dan tidak khawatir enggak kebagian shaf atau sholat jamaah. Tetapi di kota suci Mekah, kota suci Madinah, yang kalau mau sholat kudu berebutan dan buru-buru kalau mau dapat tempat terbaik. Apalagi di kota Makkah Mukarramah, sholat Jumat itu pagi-pagi sudah penuh. Ya, Masjidil Haram. Kita Pak kebiasaan di sini sholat Jumat berangkat jam 11 lewat, sholat Jumat di Mekah pergi jam 11 lewat di jalanan Pak dapatnya. Mending kalau adem, ya, udah nggak bawa sejadah, gitu ya. Nggak bawa alas, sholat di jalanan aspal, wah panasnya bukan main. Jam 11 udah nggak kebagian tempat. Walaupun itu masjid gede banget, bisa menampung jutaan jamaah. Tapi kalau telat jam 11 udah kagak bagian tempat. Ya Al-Furqon jam 11 lewat masih kosong. Khotib udah naik masih setengahnya juga kagak. Ya. Kadang-kadang khutbah kedua baru pada datang sambil ngerokok lagi di depan. Ya, masih lega. Ya. Nah, jadi mandi salat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu adalah waktunya di pertengahan malam. Ya. Kemudian ghuslu ghasilil mayyiti, mandi setelah memandikan mayit. Ya. Kemudian ghusl istisqa, mandi untuk salat istisqa. Salat istisqa itu adalah salat untuk meminta hujan. Karena kemarau yang panjang, air sudah mulai kering, paceklik dan lain sebagainya, lakukan salat istisqa. Nah, salat istisqa nanti ada bahasan khusus Pak tentang ini. Karena salat istisqa ini juga berkaitan dengan perintah penguasa atau perintah dari pemerintah. Misalkan wali kota Depok, karena Depok ini sudah panas banget, hujan gak turun-turun sekian bulan, air sudah mulai kering, sudah mulai paceklik dan lain sebagainya. Wali kota Depok perintahkan 3 hari lagi atau 4 hari lagi kita sholat istisqa. Mulai besok seluruh warga kota Depok yang memenuhi syarat untuk berpuasa, maka puasanya jadi wajib Pak, bukan sunnah lagi. 3 hari menjelang salat istisqa diperintahkan oleh pemerintah berpuasa, hukumnya adalah wajib. Jadi runtutannya salat istisqa itu bagusnya puasa dulu 3 hari, lalu kemudian salat istisqa dengan pakaian yang berbalik dengan salat Id. Kalau salat Id itu disunnahkan pakai pakaian yang terbaik, bahkan pakaian yang baru. Ya. Ada pakaian khusus Sayyidina Umar yang hanya dipakai pada salat Id. Maka kita boleh menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik menurut kita. Tetapi istisqa itu kebalikannya. Jadi sunahkannya adalah menggunakan pakaian yang udah pada rombeng. Ya, rombeng ya, yang sudah rombeng yang enggak kita pakai udah lama. Ya, kemudian bisa membawa binatang. Binatang-binatang boleh dibawa itu. Ya, kalau bawa ikan harus sama akuariumnya, ya. Jangan ikannya doang. Jadi, kalau ikannya udah dipepes sih mending, ya. Kalau ikan masih loncatan, jadi boleh bawa kucing, bawa itu. Kenapa? Ini adalah sebagai bentuk merendahkan kita di hadapan Allah, pengakuan kita banyak dosa, kita sebagai manusia dan makhluk yang lemah meminta kepada Allah agar Allah mengabulkan doa kita untuk diturunkannya hujan. Nanti ada tata caranya istisqa. Ya, harus membalikan surban, imam dan khatib harus menghadap kiblat, membelakangi makmum dan seterusnya. Kemudian ghuslu khusufil qamari wa khusufis syamsi,
mandi karena salat gerhana bulan dan gerhana matahari. Mungkin di sini pernah dilaksanakan, ya, salat gerhana bulan. Salat gerhana bulan dan gerhana matahari itu 2 rakaat, tapi rukuknya 4 kali, ya. Iktidalnya 4 kali, baca Fatihahnya 4 kali, walaupun cuma 2 rakaat. Karena 1 rakaat 2 kali ruku, 2 kali iktidal, 1 rakaat 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca surah. Jadi 1 rakaat itu bercabang. Maka 2 rakaat berarti 4 kali ruku. Ya. Kemudian mandi apabila orang kafir masuk Islam. Ya. Kemudian mandi setelah dibekam. Mandi karena nah ini, guslu kulli lailatin min layali ramadhana. Disunnahkan setiap malam Ramadan itu, ya, kita mandi. Wa yadkhulu minal maghribi likayan syatal lil qiyam. Jadi sunnah kalau Ramadan itu kita mandi setelah berbuka, setelah maghrib, sebelum sholat tarawih. Ini saya lakukan, Pak, sudah beberapa tahun. Sekalian mandi sore, ya. Jadi sore ngabuburit, masih gerah, nunggu buka, habis buka sholat maghrib mandi. Saya niat mandi sunnah dalam rangka mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mandi habis sholat maghrib sebelum sholat tarawih. Supaya apa? Supaya ketika tarawih itu akan ada rasa semangat, kekuatan, dan lain sebagainya. Ini hukumnya adalah sunnah. Jadi habis maghrib mandinya. Kalau ketika di bulan Ramadan. Ya. Kemudian aksalul haji wal umrah. Ya, mandi sunnah dalam urusan haji dan umrah. Seperti apa? Ketika mandi, ketika ihram, baik ihram haji ataupun ihram umrah, sunnah untuk mandi. Ya. Dan seterusnya. Ya. Kalau di sini sih, kalau mau lempar jumrah kudu mandi, mau tawaf kudu mandi, wukuf kudu mandi, sunnahnya. Ya. Tapi kalau dalam prakteknya sekarang agak susah. Ya, kita mau lempar jumrah mandi repot, Pak. Karena di Mina pasti ngantrinya panjang, kamar mandinya terbatas. Begitu juga di Arafah. Tetapi kalau ihram haji ataupun ihram umrah itu biasanya kita sudah mulai dari hotel. Jadi nggak terlalu ngantri kalau di hotel. Maka kita bisa melaksanakan sunnah tersebut. Baik Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagai materi kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa 'azamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li bihi yaghfir wa yarham. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal qur'ani wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wal faqri wasyarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.